Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita hari ini general reading lagi ya. Oke, temanya apa sih? Temanya sebenarnya perasaan dia itu bagaimana sih sama kamu gitu loh ya. Udah ditinggal pergi gitu, udah dicuekin lama, terus dia datang lagi. Sebenarnya maksudnya dia itu apa gitu ya? Dia datang lagi tuh apa? Mau ada peristiwa apa gitu ya, apa yang membuat dia sampai kayak tarik ulur, bukan tarik ulur sih ya, kenapa kok dia bisa muncul lagi ya setelah kamu sudah sehat, sudah produktif lagi, sudah keluar dari masalah-masalah yang berhubungan dengan dia, kenapa dia bisa datang lagi. Oke, kita cek ya, general reading, jadi tidak semuanya ya bacaan itu resonate ya, oke. Jangan sampai teman-teman semuanya salah paham dan bersedih ya, karena kadang energi yang tertangkap tidak semua orang yang kita baca dalam hari itu sama ya. Jadi mohon bijaksana dalam segala pendengaran Anda, terutama buka perasaan hati Anda jika sedang menonton video-video yang berhubungan dengan tarot ya, sebab tidak pernah ada yang sama ya. General reading, semoga ini tidak pernah terjadi di dalam kehidupan jika ini jelek ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya, tapi kita ambil poinnya dari silintrik dulu ya. Oke, kenapa dia datang lagi setelah kamu pulih atau sehat dari keadaan kamu sebelumnya? Pikirkan satu nama orang yang saat ini sedang mengacau lagi ke dalam kehidupanmu, atau dia mulai menggoda lagi ya, seseorang itu. Motifnya apa sih dia bisa kembali lagi dan ingin komunikasi lagi sama kamu? Oke, apa yang sebenarnya terjadi pada dia ya? Sudah berpisah, sudah sembuh dari rasa sakit, rasa perih yang dia buat ke kamu ya. Saat ini dia kembali lagi ke kamu atau mencoba untuk menanyakan kabar gitu ya. Istilahnya ya sama aja ya, kayak dia mulai mau mengusik kamu lagi. Ya, sebetulnya ada apa dengan dia dan dia punya rencana enggak sih gitu ya. Oke, kita cek. Di sini ada hatinya dia nih ya. Hatinya orang yang saat ini kamu pernah disakiti oleh dia dan kamu hampir pulih dan mungkin sudah mulai berhasil keluar dari rasa sakit ya. Dia masih menginginkan adanya tersambung komunikasi kembali atau punya hubungan lagi sama kamu gitu ya. Perasaan dia masih kenceng banget, masih memiliki perasaan yang besar kepada kamu ya, yang mana ada rasa sayang, ada rasa cinta, kangen gitu ya. Pelin-pelan orangnya sih sebenarnya sih ya, dia itu kayak kalut, ruwet ya, kayaknya seperti rasa menyesal, seperti rasa apa ya, tiba-tiba aja gitu ya mengingat semua kejadian-kejadian saat bersama dengan kamu. Banyak hal-hal yang menyenangkan saat bersama dengan kamu ya. Jadi saat ini itu yang dia katakan ya di dalam bawah alam sadarnya. Dia perasaan dia masih kenceng banget ingin menyambung komunikasi lagi sama kamu ya. Dia di sini juga ruwet banget, nggak karu-karuan. Karena apa? Karena dia sudah menikah, sudah memiliki seorang anak gitu ya, yang membuat jalannya saat ini sikap dia, perilaku dia, tindakan dia menjadi bingung ya. Dia tidak bisa meninggalkan kamu, dia juga tidak ingin kehilangan kamu saat ini. Dia masih menunggu kamu untuk menerima, membuka kembali komunikasi ya, memaafkan segala kemarahan. Maksudnya dia tahu kamu marah banget, dia tahu kamu emosi banget di sini. Dia sedang menunggu kamu untuk reda dari amarahnya ya.
ada urusan yang belum selesai antara dia ke kamu. Jadi nganggapnya dia itu belum selesai urusannya ke kamu ya. Dia pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Tiba-tiba dia menghilang entah kemana setelah kamu membiarkan dia pergi, setelah kamu membiarkan dia pergi dengan orang lain ya. Kamu tidak ingin mengetahui bagaimana keadaan dia, kamu tidak pernah menanyakan kepada siapapun soal perihal hidupnya dia ya. Untuk mungkin terbilang 5 bulan ya, dari Januari sudah bermasalah, Februari gitu ya, Januari, Februari, Maret sudah bermasalah ya kan, di bulan Gemini berarti ya hampir 2 bulan ini kamu sudah mulai mencoba untuk kuat dan tegar tanpa adanya dia. Tiba-tiba dia menghubungi kamu kembali, meminta atau hendak memiliki niat bisa bersama lagi dalam sebuah hubungan, karena perasaannya di sini dia masih kenceng, masih sayang, masih suka, masih selalu ada di dalam lamunan dia, karena dia masih mencintai kamu dan dia takut kehilangan kamu. Untuk saat ini dalam setiap perjalanan atau dalam kehidupannya sehari-hari, dia selalu memikirkan tentang kamu, bagaimana caranya bisa tersambung komunikasi, apakah harus merayu kamu atau menggombalin kamu gitu ya. Di sini hanya bercanda-canda dulu, setelah itu dia ingin sekali kembali lagi menjalin hubungan dengan kamu ya. Meskipun saat ini ya dia sudah punya keluarga, itu yang membuat dia saat ini ruwet, pusing, sikap dia bingung ya, karena dalam hatinya dia tuh panas, sakit ya, takut, bukan sakit hati tetapi sakit karena takut kehilangan kamu, dan dia tahu kamu sangat marah banget saat ini gitu, atau mungkin saat itu ya, pas saat kamu tidak dikasih kabar berita dari dia, sehingga membuat kamu saat ini berubah 100%, atau mungkin ya belum sampai 100% ya, belum 100 derajat kamu berubah, tetapi kamu di sini lebih cuek, lebih tidak mau peduli, lebih rileks aja, nggak mau tahu tentang apa yang sedang dia alami, bagaimana mungkin dia perasaannya ke kamu udah nggak mau tahu hal itu. Tapi untuk kali ini di pembacaan kali ini, jika teman-teman menemukan video hari ini, mungkin ini bisa jadi apa ya, cuman ngepoin lewat channel YouTube aja gitu. Tapi tidak perlu menanyakan kepada online tarot, oke? Dan oke, motifnya apa lagi selain itu? Oke. Dia masih nunggu sih ya, masih nunggu reaksi dari kamu setelah dia mencoba untuk komunikasi ya, apakah ada perubahan di kamu. Jadi seperti itu ya. Oke, setelah kamu mulai sehat, mulai bisa pulih dari keadaan keperihan dada kamu perihal semua cerita cinta di antara kamu dan dia, kamu pergi menghilang, mungkin sudah hampir 3 bulan, atau ya mungkin dia yang menghilang, kamu mencoba untuk sembuh sendiri. Beberapa orang di sini mencoba untuk sembuh dan berhasil, beberapa orang di sana ada setengahnya mungkin yang masih marah dan jengkel dengan sikap dan perilaku yang dia lakukan ya. Ada beberapa orang yang mempertimbangkan apakah akan kembali, ada beberapa orang yang benar-benar tidak mau lagi membuka blognya, bahkan sudah sangat kesal dengan semua ucapan atau alasan yang dia berikan ya. Jadi pengennya bawaannya marah, kalau bisa nabok gitu ya. Ya seperti itu, karena ada rasa jengkel dan kesal ya. Ada rasa jengkel dan kesal yang ada di dalam hatinya kamu kepada dia ya. Kalau bisa sih gitu ya, kamu pingin balas dendam, tapi di sini memang membara banget rasa kesel dan jengkelnya, tetapi kamu selalu mendapatkan apa ya, penenangan gitu, sehingga mudah mereda amarahnya, tidak sampai meluap-luap, sehingga mungkin kalau ketemu bisa jadi habis dia dipukulin kamu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Saat ini dia memang ingin terhubung, ingin kembali menjalin hubungan dengan kamu karena masih ada perasaan sayang di sana ya. Apakah kamu akan membuka komunikasi? Aku melihatnya kamu membuka komunikasi ya di sini ya. Tetapi tidak untuk kembali, tapi
aku ngerasain kamu memang masih sayang sebenarnya ya. Di kamunya sendiri di sini masih sayang, ada perasaan kangen, pengen jalan lagi bareng, tapi kamu khawatir dan takut saatnya nanti kamu dikecewakan lagi, ditinggalkan lagi saat kamu sudah merasa nyaman dan sudah merasa damai dengan dia, tiba-tiba ada masalah lagi sehingga kamu tidak mau ribut. Karena apa? Karena kamu juga sudah tahu dia sudah memiliki pasangan, sudah memiliki anak gitu ya, sehingga kamu di sini bersikap untuk bisa apa ya, santai dan kalau bisa sih udah pokoknya udah susah aja ya buat kamu untuk bisa kembali ke dia, karena kamu lihat situasi di dia juga udah nggak karu-karuan ya, dia udah kembali ke titik nol. Istilahnya dia bukan berada di fase yang sebaiknya gitu, yang dalam keadaan terbaiknya dia. Jadi dia kembali itu dalam keadaan dia memang sudah tidak memiliki apapun ya. Jadi bukan nggak memiliki harta, tapi gini loh, dia datang lagi ke kamu ini saat dia hatinya kesepian, saat dia hatinya ngerasa tidak menemukan tempat yang tepat untuk dia bercerita, apa ya namanya, meminta suatu saran kehidupan gitu ya. Jadi dia teringat sama kamu dan dia ingin terhubung kembali dengan kamu gitu ya. Apakah ini kurang kerjaan gitu ya yang ya dia lakukan ke kamu? Apakah ini tidak di luar apa ya, kayak kok bisa kayak gitu ya? Kok dia bisa bisa berpikir untuk apa ya, kamu akan membuka pembicaraan lagi, membuka hubungan lagi. Iya, memang di sini terlihatnya memang dia itu menganggapnya bahwa kamu tidak akan pernah bisa kehilangan dia, kamu masih juga tidak mungkin melupakan dia gitu ya, dan kamu juga mungkin masih tidak pernah benar-benar gitu ya ingin meninggalkan dia, makanya dia mencoba terus untuk merayu kamu, tapi di sini nggak dapet-dapet ya, karena kamu juga ngerasanya pelin-pelan juga di hati kamu, antara khawatir, antara mau mempermainkan dia dulu mungkin satu dua kali mungkin kamu bisa bareng sama dia atau misal jalan sama dia, tetapi tidak untuk menjalin ke arah selanjutnya. Mungkin kamu ada juga tersimpan beberapa keinginan atau niat ya yang kamu lakukan ke dia. Pertama, kamu ingin berbuat baik ke dia tapi bukan untuk mencintai dia kembali, tapi seperti pengen balas dendam gitu loh. Ya jadi, kamu seperti menerima dia, tetapi kamu baik-baikin ya, kamu sayang-sayang, maksudnya bukan sayang di apa, enggak. Tapi kamu pingin menanamkan, kebaikan kamu, sisa-sisa terakhir gitu ya, jadi kan terhubung kembali. Jadi kesempatan kamu untuk bisa komunikasi sama dia, terus kamu baik-baikin dia, kamu puji-puji dia, terus kamu bikin dia, kayak naik ke atas gitu ya, terbang, kamu puji. Pada akhirnya kamu langsung ngeblok lagi nomor dia dan kamu berpisah secara benar-benar dan bicara dengan dia yang sebenarnya, yang sudah ada di dalam hati kamu, sudah tidak bisa lagi kembali kepada dia atau percaya untuk yang kesekian kalinya. Itu sih yang aku lihat di kartunya. Meskipun di sini tidak ada kartu putus, karena kemungkinan besar kamu sama dia masih terus terhubung. Cuman ada beberapa yang masih kuat banget untuk bloknya, tetapi aku yakin blokannya akan dibuka atau mungkin bisa jadi berteman melalui medsos lainnya ya. Tapi di sini seperti itu. Masih ada kedepannya, kalian masih ada komunikasi ya. Itu yang terjadi gitu. Oke, kita lihat dari kartu udah kartu tarotnya seperti apa. Aku beresin dulu ya biar enak dilihat. Mengesalkan sekali ceritanya hari ini ya. Oke, dari kartu tarotnya sendiri pesannya seperti apa ya? Apakah dia betul-betul tulus ingin kembali kepadamu atau memang ingin mempermainkan kamu karena kamu saat ini sudah mulai stabil, kembali dalam keadaan baik, wajah mulai berseri-seri. Pokoknya kamu dalam keadaan bagus ya secara fisik, finansial, pikiran gitu. Oke. Dan juga dia melihatnya kamu ada banyak prestasi lah, karena kamu sepertinya sengaja ya memajang banyak hal tentang kebaikan-kebaikan kamu yang kamu lalui saat ini. Aduh, kartunya guys, bagus sekali, tapi ini apa ya, seperti karmanya dia gitu ya.
Karmanya dia saat melihat kamu mulai ada di puncak gunung ya, udah mulai berada di tempat yang tepat meninggalkan dia. Ini kartu yang terakhir yang tadi loncat ya. Oke, kita baca dulu kartu yang pertama kita keluarkan. Di sini ada kartu Two of Cups. Betul, salah-salah. Two of Pentacles. Oke, sorry ya. Dia sebenarnya ingin terus terhubung dengan kamu ya, karena dia nggak mau kehilangan kamu ya. Dia takut ada seseorang yang mungkin yang lebih baik dari dia mendapatkan kamu, sehingga di mata dia nanti apa ya, punya perasaan yang nggak rela aja kamu dimiliki orang lain. Jadi dia bingung nih ya. Dia tidak, ya sepertinya yang aku tangkap, dia itu memang betul-betul tidak rela kamu dimiliki oleh orang lain ya. Itu yang membuat dia tidak bisa melepas kamu sepenuhnya, bahkan dia ingin terhubung terus ya. Ini ada angka 8 nih, berarti ini kesinambungan ya. Jadi terus nggak ada putusnya, dia pingin selalu bersama dengan kamu gitu ya. Dia nggak mau ngelihat kamu dimiliki orang lain, dia nggak mau ngelihat kamu sukses dengan orang lain. Jadi dia bingung nih, mau ngelepas, dia rapat banget, pokoknya dia hatinya tidak bisa membiarkan kamu dimiliki oleh orang lain ya. Oke, di sini ada Two of Cups ya, asik. Ada dua dua, artinya adalah ya emang dia masih mencintai kamu ya, dia masih menyayangi kamu, mengharapkan satu perasaan yang sama dengan dia dan memulai lagi dari nol. Dia menawarkan hubungan kembali dengan kamu. Dia juga ngerasain kamu memang adalah orang yang selama ini dia cari, sifat kamu, karakter kamu, bagaimana kamu bersikap pada dia, bagaimana kamu membantu dia saat susah, bagaimana kamu bisa membuat dia berhasil ya. Jadi dia semua mengingat saat sudah pergi ya, beberapa lama, beberapa bulan kamu menghilang, lalu dia mulai kecewa dengan beberapa orang yang dia ketemui tidak sesuai dengan kriteria atau seperti apa yang dia pikirkan. Ternyata dia mulai merindukan kamu dan menawarkan kembali ya, tawaran dia untuk bisa jadi teman, mungkin ngobrol atau kerjasama dalam hal apapun. Tapi di sini intinya dia masih ada perasaan yang sangat sayang sama kamu, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tapi di sini kamu mungkin masih mikir-mikir karena belum dua tangan yang kamu kasih ya, masih satu yang kamu sambut ke dia. Ada Wheel of Fortune, asik. Aku sih ngeliatnya gitu ya, kamu dalam keadaan kestabilan finansial, kamu benar-benar sudah berada mulai setapak naik pada kestabilan finansial kamu. Lalu ya, kamu di sini tuh banyak orang yang memberikan tawaran sama kamu, tawaran kerjasama atau apalah gitu ya, karena kamu terlihat lebih gemilang, lebih cerah, lebih percaya diri, seperti tidak ada hambatan dalam setiap perjalanan yang kamu lalui dalam karir kamu, dalam keseharian kamu, sehingga banyak orang yang memandang kamu sesuatu hal yang wow gitu ya dilihat mereka. Jadi mereka tuh pingin banget, gergetan banget bisa terhubung, terkoneksi sama kamu. Terlihat terpancar betapa percaya dirinya kamu, betapa sangat pintar dan elegannya kamu, sehingga semua orang memandang kamu tuh bukan orang biasa yang bisa ditaklukkan, yang bisa disamperin, yang bisa dimintain sembarangan gitu ya. Jadi mereka tuh semua memandang kagum kamu, memberikan banyak pujian terhadap kamu, baik di belakang maupun di depan. Kamu berada di dalam situasi cerita yang baik di mata orang lain, karena kepercayaan diri kamu mulai tumbuh saat kamu tidak memiliki si dia yang sudah banyak mengecewakan kamu ya. Di sini juga ada Wheel of Fortune yang artinya bahwasanya dia setiap harinya tanpa ada kamu, tanpa lagi komunikasi dengan kamu, sehingga membuat dia itu mengingat hal-hal yang sudah lewat, mengingat hal-hal yang pernah kalian lakukan, mengingat semua yang pernah kamu berikan sama dia. Jadi dia di sini ngerasain kangen, ngerasain ingin jumpa lagi, ngerasain apa ya, perasaan itu masih betul-betul terasa di hati dia, sehingga dia tidak ingin melepaskan rasa itu di dalam hati dia ya. Dia menyesali dengan perbuatan yang pernah kemarin-kemarin dia lakukan ya, nyuekin kamu, benar-benar kamu berada di dalam kesendirian. Dia mulai pergi-pergian mencari ini mencari itu ya, sehingga
beban yang dia terima itu sebenarnya adalah doa-doa kamu yang merasa sakit tadinya, sehingga saat ini dia merasa punya beban di hati, perasaan bersalah, perasaan tidak rela, perasaan tidak ikhlas kalau kamu berhasil atau kamu dimiliki orang lain. Makanya dia mencoba untuk masuk lagi, mencoba untuk mencari jalan bagaimana bisa terhubung dengan kamu lagi ya. Sedangkan kamu di sini ada ya, ada pada tingkat kestabilan ya, istilahnya dari kesehatan kamu membaik ya, otak kamu sudah mulai jernih gitu, pengetahuan kamu bertambah dari pengalaman, kamu banyak belajar dari hal-hal yang sudah kamu lalui kemarin, kamu lebih berhati-hati dari segala masalah yang akan atau mau datang ke kamu, dan kamu lebih detail lagi atau lebih teliti lagi, baik enggak orang ini, enak enggak begini, salah nggak begitu. Jadi semua kamu pertimbangkan dulu sebelum kamu melewati atau menjalankannya, karena pengalaman yang kemarin bersama dengan dia membuat kamu lebih percaya diri dan lebih pinter dan mawas diri. Di sini ada, wow, aku senang banget, ini kartunya bagus, jadi tuh kayak kena karma gitu ya, dianya tuh kayak wow gitu ngeliat kamu tuh udah bersinar gitu ya, kamu berada di puncak kemenangan. Di mata dia kamu seperti telah memiliki segalanya. Dia khawatir gitu, dia khawatir banget kamu sedang berada dengan orang lain, kamu sudah sedang dijalin cinta oleh orang lain. Makanya dia dari jauh aja dia ngerasa heboh gitu ya, kamu tuh udah apa ya, jauh berbeda saat kamu bersama dengan dia. Kamu lebih ceria, lebih bijaksana, lebih terlihat seperti orang yang berilmu, wajahnya itu seperti orang yang tidak bisa diremehkan ya. Jadi kamu betul-betul berubah, bukan jadi orang yang lebay, genit atau buka-bukaan demi mendapatkan perhatian dengan perhatiannya dia, tetapi di sini justru kamu banyak prestasi yang kamu yang kamu peroleh, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kamu selalu membicarakan tentang kebaikan kamu, tentang popularitas kamu yang saat ini mulai terlihat di mana-mana, membicarakan tentang kebaikan ya, bukan tentang keburukan. Kalau mungkin tidak terjadi kamu dalam pembicaraan mereka, tetapi di sini hati kamu merasakan kebahagiaan, kemenangan atas apa kamu selama ini merasa sakit. Kamu telah melewati semuanya dan kamu hari ini merasa lega. Karena apa? Kestabilan ekonomi kamu sudah dapat, beberapa orang sudah percaya dengan kamu, memberikan banyak kesempatan untuk bergabung dan bekerja sama dalam segala urusan ya, membuat kamu selalu mendapatkan banyak keberuntungan, keberhasilan untuk banyak hoki. Tiba-tiba kalau nggak punya apa-apa lagi, kenapa, pasti ada aja bantuan, pasti ada aja malaikat penolong yang dadakan datang ya, sehingga kamu selalu merasa ceria, senang, bahagia tanpa harus diumbar, tanpa harus kamu perlihatkan berlebihan. Jadi orang lain menilai sendiri tanpa harus kamu pamer-pamer ya. Saat ini dia melihat kamu seperti itu dan dia ngerasa sakit sekali hatinya karena kamu merasa sudah melewati dia ya. Jadi dia yang belum berhasil gitu ya, banyak kebingungan, masih ada di tahap bingung, dia masih ada di tahap pertimbangan. Jadi dia nggak naik-naik di situ terus. Karena apa? Karena dia banyak mengecewakan orang lain. Bukan cuma 2 hati, 3 hati yang sudah dia buat hancur ya. Jadi orang seperti ini memang tidak layak untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Betul tidak? Lalu sini ada Ace of Cups. Yeay, aku ngerasain apa? Ngerasain adalah kebahagiaan kamu yang ngerasa berhasil. Tiba-tiba dia ngechat kamu, tiba dia komunikasi lagi sama kamu dan kamu merasa senang sekali. Senang di sini bukan berarti kamu ingin kembali sama dia, tetapi kamu menang untuk menundukkan dia dalam hukum tarik menarik. Doa yang kamu ucapkan ditarik oleh semesta, dikembalikan lagi kepada orang yang sudah membuat kamu sakit. Akhirnya dia datang dan kamu saatnya untuk beraksi ya, memberikan banyak rasa kesakitan kamu itu, tetapi dengan kebaikan yang akan kamu berikan. Jadi kamu akan berkomunikasi dengan dia, tetapi untuk hal-hal yang baik. Kamu tidak membalas dengan sesuatu hal perbuatan yang jahat, kamu tidak melakukan atau menggunakan kata-kata yang jahat, tetapi kamu menggunakan semua kebaikan kamu, perhatian kamu, tetapi di situ jebakan buat dia, sehingga mungkin dipikir dia kamu tidak akan bisa lepas dari dia, tapi
tapi ternyata memang kamu adalah orang baik ya, yang hasilnya memang didapat dan dia rasa kamu memang betul-betul baik, apa yang dia dapatkan itu nggak pernah ada pembalasan, itu yang dia rasa, padahal di situ kamu sedang beraksi untuk balas dendam tapi dengan cara yang elegan. Jadi dia ngerasa wow dia tuh baik banget sih, udah disakit tapi dia masih kasih perhatian, tapi dia nggak mau terhubung. Jadi kamu mungkin seneng, hatinya bahagia, tapi tidak untuk menerima tawaran cinta itu, meskipun kamu masih sayang, masih harapan itu ada untuk kembali, tetapi saat dia sudah mengatakan itu, menawarkan perasaan itu kembali sama kamu, justru kamu seperti hatinya ngeblok gitu, nggak bisa gitu. Kamu khawatir sesuatu hal akan terjadi. Tapi beberapa dari orang teman-teman di sini aku yang ngerasa ya dalam batinku memang ada yang menerimanya kembali bahkan sampai menikah ya. Ada ya sampai menikah karena tawaran dia bingung. Mungkin kamu di sini ada yang kebingungan. Ini ada di apa ya namanya ya, di tipe yang ketiga ya. Dia merasa kamu merasa kebingungan, tetapi kamu sudah stabil dalam ekonomi gitu ya. Bahkan dia juga mungkin stabil di dalam mentalnya sendiri, sudah siap. Dia menawarkan hubungan untuk sesuatu hal yang bersifat serius atau dinikahi lah gitu ya. Ada apa namanya teman-teman? Ada satu pembicaraan yang mengarah kepada hubungan yang betul-betul serius ya. Ini adalah orang di masa lalu kamu. Berarti kan dia adalah orang yang sudah siap, sudah tahu bagaimana kamu, bagaimana baiknya dan bagaimana buruknya kamu. Dia menawarkan hubungan itu untuk ke jenjang selanjutnya karena dia masih sayang, cinta, semua perasaan dia masih betul-betul seperti orang yang baru jatuh cinta, sama halnya dengan diri kamu yang masih mencintai dia, masih menyayangi dia, merindukan dia. Bahkan kamu pun sangat senang ya, campur aduk sukacita kamu karena dia kembali menelpon kamu. Itu ada beberapa orang yang ada di arah ke sana ya. Tapi beberapa orang pun hampir mungkin bisa 50-50 ya teman-teman ya. Nggak semua harus dan nggak semua memiliki perasaan baik untuk bisa kembali atau berjodoh. Tapi di sini keyakinan aku adalah 100% berjodoh untuk nyambung. Tapi hanya 50 ya, 50-50 karena aku ngambilnya dari dua kemungkinan yang terjadi. Oke, dan di sini ada As of Cups, artinya adalah kamu merasa senang karena sudah membalas semua perbuatan dia, akhirnya kamu menang di sini ya. Six of Wands, kamu menang, kamu berhasil menaklukkan dia dan dia mulai mencari-cari kamu lagi untuk berkomunikasi kembali. Dan di sini ada kartu Three of Wands yang kamu tahu ya, dia sudah memiliki pasangan. Oke. Ini membuat kamu semakin yakin untuk meninggalkan dia karena nggak mungkin kamu merusak hubungan orang lain yang sudah memiliki pasangan ya. Ini untuk orang yang satu yang aku bilang tadi, yang membalas dendam tapi dengan cara elegan. Dia tidak mungkin, dia mempertimbangkan itu walaupun perasaan dia masih tinggi kepada orang tersebut, tetapi kamu memilih untuk tidak menerima ya, karena meskipun kamu mencintai dia dan memiliki dia seutuhnya, dia sudah punya orang lain dan sudah memiliki pasangan lama sebelum kamu. Jadi kamu tidak bisa merebut atau memiliki dia seutuhnya, dan disinilah yang akan menjadi pertimbangan kamu, sehingga kamu memberikan kebaikan itu kepada dia tapi tidak untuk menjalin asmara atau menjalin kasih lagi ya. Untuk yang 50-50-nya lagi gitu ya, dia mau ya. Di sini dia mau menjalin hubungan sebagai orang ketiganya di dalam hubungan kalian gitu ya. Lalu di situ ada The Hangman ya. Untuk karakter orang yang 50-50 kedua, 50-50 pertama ya, The Hangman. Kenapa kok bisa jadi dua karakter sih? Ya memang seperti itu yang aku tangkap, karena tiba-tiba aja batin aku bilang seperti itu ya. Nggak semua orang memutus untuk tidak peduli. Justru ada orang yang menunggu dia berada di fase ya terbaiknya dia kembali lagi ya, untuk bisa menawarkan atau kembali lagi dalam keadaan baik, menjalin kasih, menjalin cinta dengan kamu, dan dia ada kemungkinan berjodoh seperti itu. Tapi di sini untuk karakter orang pertama ini bingung ya. Jadi
eh nggak bisa dong, dia kan udah punya keluarga gitu, dia nggak mungkin melakukan hal itu. Mungkin dia akan tetap baik sama kamu akan tetap baik sama dia tanpa harus melukai dia. Tapi untuk di karakter orang kedua ya, dia di situ mau menerima tawaran cinta dia dan menjadi orang ketiga di dalam hubungannya, tetapi di situ sikap dia akan seperti apa ya, sikap kamu akan seperti apa yang dia berikan. Jadi gitu ya, karakter yang kedua ini dia akan berbuat seperti apa yang kamu akan berbuat seperti apa yang dia buat. Paham? Yang karakter yang pertama, kamu tidak akan mengambil tawaran cinta ini kembali karena dia sudah punya pasangan. Karena di sini juga kamu tidak mau berada di posisi yang tidak enak. Kamu tidak mau mengalami posisi yang tidak nyaman di dalam kehidupan kamu terus-menerus selama hidup. Jadi kamu tidak ingin merasakan hal seperti itu. Itu adalah karakter yang pertama yang tadi membalas dendam dengan elegan gitu ya, dengan kebaikan. Tapi ada yang karakter kedua yang menerima dia sebagai pasangan kedepannya, sebagai pasangan sahnya, dan kamu adalah orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya gitu ya, dalam kehidupannya dia. Sehingga di sini kamu apa sih namanya, lentur gitu, kamu bisa begini, kamu bisa begitu, jadi kamu fleksibel ya. Hati dia kembali buat kamu, kamu terima, dan kamu di sini bisa di posisi apapun dan kamu tidak merasa tersakiti karena kamu sudah menerima dia dengan apa namanya ya, dengan cinta gitu, dengan kepercayaan, sehingga terjalinlah hubungan tersebut. Ya, ini untuk orang yang berkarakter kedua. Dan ini di sini ada the chariot untuk karakter orang yang pertama, guys ya. Kamu akan lebih mementingkan karir ke depan kamu. Bagaimana kehidupan kamu di masa depan? Apa yang akan kamu dapatkan di masa depan? Apa yang akan kamu nikmati di masa depan? Dan kamu tidak mau memilih salah dari pasangan hidup untuk masa depan, sehingga kamu di sini memutuskan untuk fokus lagi ke karir kamu, dan kamu berada di tingkat kepercayaan diri yang penuh ya. Ini untuk karakter yang pertama, dia lebih memilih memperbaiki dan lebih memperkuat karirnya, mentalnya dia, kehidupannya dia pribadi, sehingga di sini dia lebih nyaman atau lebih fokus ke karir ya, gitu si orang karakter pertama. Dan untuk orang yang karakter yang kedua ya, karakter yang pertama begitu ya, karir gitu kan. Tapi yang untuk orang yang kedua ini justru dia di sini mau dijadikan yang kedua, seperti itu ya. Dia ada dua hati, jadi dikejar, dikebut menjadi nyata. Akhirnya memang mereka ini ada jodoh. Ini untuk karakter kedua ada jodoh untuk menikah, oke? Dan untuk orang yang karakter pertama itu yang membalas dendam dengan elegan dan membuat pertemanan hajah, tidak untuk kembali lagi, bahkan setelahnya kamu berbuat baik pun untuk terakhir kalinya kamu melepas dia dengan baik dan memutus kontak komunikasi ya. Dan ini yang kartu terakhir untuk orang karakter yang pertama adalah kamu betul-betul meninggalkan dia dengan tulus, pasrah, ikhlas ya, tanpa lagi menengok ke belakang tentang apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia, dan kamu memaafkan apa yang sudah lewat, apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Bahkan kamu menutup untuk mengenang cerita-cerita di antara kamu dan dia tentang keindahan kalian bersama. Di situ adalah orang karakter pertama tetap teguh dengan keinginannya untuk tetap jalan dan maju tanpa menoleh lagi ke belakang, dan pindah area, pindah tempat, pindah pekerjaan untuk melupakan, untuk besar kemungkinan menjadi orang yang terbebas dari parasitnya, atau dia masih menempel ya di hati dan pikiran kamu. Makanya dengan begitu kamu harus pergi, harus hijrah untuk jauh-jauh agar tidak lagi terkontaminasi dari dia yang mencoba untuk mendekat. Takutnya kamu kayak goyang gitu ya. Tapi untuk orang yang karakter kedua ya,
Di sini mungkin kalian ada kesempatan atau ada jodoh untuk menjadi satu atau menikah, sehingga setelahnya itu ya kamu mungkin diajak pergi berpindah tempat, di tempat yang baru, di kehidupan yang baru, di lingkungan yang baru. Kamu akan menjalani atau menempuh hidup yang baru dengan dia di tempat yang baru. Kamu akan dibawa keluar kota mungkin, atau mungkin untuk apa ya, untuk menghilangkan jejaknya dia di pasangan sahnya. Jadi dia menaruh kamu di suatu tempat gitu ya, untuk agar aman gitu, supaya dia bisa tetap melindungi kamu, juga masih tetap terus berkomunikasi dengan kamu. Makanya kamu dicarikan tempat, dicarikan apa namanya ya, keadaan yang aman lah buat kamu, sehingga dia terbebas dari belenggu beban saat dia bekerja, saat dia tidak dekat dengan kamu, orang yang berkarakter kedua. Tetapi beda dengan orang yang karakter pertama, dia betul-betul sudah melepaskan tanpa harus menoleh lagi ke belakang. Seperti itu untuk pesan dari tarotnya. Untuk zodiaknya ada Capricorn. Halo Capricorn, Anda selalu seperti itu ya, selalu keras, selalu bimbang, selalu plim-plan, memilih satu pengen, satunya lagi juga pengen. Susah banget. Capricorn ini tipenya setia, tapi kalau udah jatuh cinta ke orang ketiga juga dia susah banget buat ngelupainnya, susah banget buat keluar ninggalin orang tersebut, karena memang dia tipe orang yang setia dan komitmennya full gitu ya teman. Ya gitu, kamu harus sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan pasangannya. Kalau kamu mau jadi pasangan dia, kamu harus sabar dengan sifat dan karakter kerasnya dia. Ada Capricorn, ada Cancer ya, yang selalu saja bikin baper orang, yang ngerasa selalu di nge-PHP-in, perasaannya terlalu sayang, friendly, baik ke semuanya ya, sehingga orang-orang yang dekat sama kamu selalu cepat jatuh cinta ya. Untuk Sagittarius, lagi-lagi Sagittarius memang juga orangnya sangat perhatian ya, bahkan dia pintar sekali mengelola hatinya, perasaannya, rasanya, sehingga orang-orang yang diselingkuhinya mungkin bahkan pasangan sahnya aja kayak tetap ya, walaupun udah di apa namanya diduakan, tidak mau ditinggalkan dan tidak mau apa ya, ingin selalu bersama, karena Sagittarius memang orangnya segitu menggoda ya, sehingga apapun bisa dia berikan untuk orang yang dia cintai. Tapi saat ini kalau udah dua hati, dia juga akan setia ya, akan memegang dua-duanya gitu. Cuman ya tergantung dari karakter kalian ada di karakter yang mana. Oke, ada Leo. Hai. Ini zodiak orang-orang yang aduh ya, bener-bener playboy playgirls gitu ya. Ada Leo ya, yang selalu tebar pesona, yang selalu merasa kuat, yang selalu merasa paling hebat dan bisa menaklukkan segalanya. Untuk Anda Leo, hai, sudah, jangan selalu ngajakin apa ya, ngasih kebaperan terus kepada orang lain, kasihan gitu loh. Kalau kamu tidak bisa berkomitmen, kamu tidak bisa serius, jangan terlalu begitu. Tapi kebanyakan orang Leo itu adalah orang-orang yang setia ya guys. Jadi kalaupun kamu adalah orang kedua dalam kehidupan atau dalam hati dia, kemungkinan juga kamu akan dijaga dan diperhatikan oleh dia Leo ya. Ada Scorpio, ada Cancer lagi, dan ada Pisces. Hai untuk kamu ya. Orang-orang yang selalu bikin baper, orang-orang yang selalu bikin orang-orang yang di sampingnya, yang disayang, yang ngerasa apa ya, banyak kesedihan karena kalian tuh selalu memberikan kenyamanan, tetapi bukan kepada satu orang, kepada dia atau kepada kamu aja, tapi kepada banyak orang. Jadi kamu kayak sekarang udah mulai nggak percaya lagi sama dia ya. Oko. Oke, maksud aku ya. Ada Aries. Untuk Aries juga yang aduh, pemilih banget, susah, keras ya, selalu ngerasa paling keren dan selalu merasa paling benar kan, nggak mau apa ya namanya ya, melihat kesalahan pasangannya. Dia selalu menyalahkan pasangannya, dia tidak pernah introspeksi diri. Lalu ada si The Hangman juga masih Aries ya. Energi Aries lagi tinggi nih sama si Cancer ya. Si Cancer nih tinggi banget. Untuk Aries seperti itu ya, walaupun dia cuek, seperti
butuh, tapi padahal dia bisa ngedapetin 1, 2, 3 bahkan lebih ya. Lalu ada Cancer lagi, dan yang terakhir ada Aquarius. Aquarius kalau udah disakitin dia tinggalin, tetapi dia sendiri adalah orang yang mudah jatuh cinta, yang mudah sekali apa ya namanya ya, bukan mudah jatuh cinta. Jadi si Aquarius itu bisa selingkuhannya bisa lebih dari 1 atau 2 gitu ya, tapi dia tidak mau diselingkuhin gitu, jadi langsung ditinggal sama dia, marah. Tapi kalau dia sendiri nggak mau gitu dituduh atau ngerasa seperti itu ya, mau menang sendiri. Seperti itulah si Aquarius. Oke, kita lihat dan cek ada di inisial sebutan nama orang yang kalian saat ini pikirkan ya. Nama-nama orang tersebut siapa aja? Oke, silakan disimak. Kelihatan nggak ya? Ini dia, aku akan memberikannya 10 nama panggilan. Ya, 10 apa namanya guys? Ya, inisial panggilan ya. Sebentar, di sini ada R, lalu T, H, L, S, ada P. Oke, kalau nggak ada di inisial, ada di zodiaknya, itu hampir 100% ya. Tapi ada di keduanya, wah patut sekali dicurigain dan kamu harus lari sejauh mungkin. Teman-teman semuanya, tidak menutup kemungkinan meskipun kalian berpisah cukup lama ataupun tidak lagi saling terhubung, tapi kalau yang namanya jodoh akan tetap ketemu ya, akan tetap bersatu meskipun perjalannya harus susah-susah dahulu, bertengkar dahulu, banyak sekali kecurigaan, tapi kalau sudah jodoh tetap akan bersatu. Dan begitu juga untuk orang-orang yang sudah baik banget, banyak kehilangan uangnya, banyak kehilangan materinya, banyak kehilangan waktunya, banyak kehilangan segala sesuatu yang dia kumpulkan semasa dia berkarir, lalu tiba-tiba tidak jodoh ya. Seperti itulah kehidupan ya. Kalau memang sudah jodoh, maka walaupun seperti gimana pun jauhnya, apapun penderitanya akan tetap bertemu. Tapi meskipun kamu sebaik apapun, kalau tidak jodoh ya tidak akan bisa menyatu. Jadi semuanya tergantung siapa? Tergantung Sang Pencipta. Jadi apapun kita di sini, kita adalah hanya makhluk ciptaan Tuhan, jadi tidak bisa berbuat lebih, dan jangan sampai menggunakan sihir atau magic untuk mendapatkan seseorang itu takluk dan cinta kepada kita. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah ketidakcerdasan pada orang yang kita sihir atau yang kita kasih magic ya. Cara dia berpikir akan berkurang, terutama pada hal agama atau ibadahnya, dan nanti kemampuan berpikir dia juga kurang fokus dan kurang baik buat dia. Jadi jangan sampai merusak, jangan sampai ingin mendapatkan pasangan idaman kamu menggunakan sihir dan magic tetapi pasanganmu tidak sehat di kemudian hari. Oke teman-teman semuanya, tetap jalankan doanya sebagai aktivitas sehari-hari yang wajib, karena disitulah kita akan terhindar dari mara bahaya yang betul-betul membawa ke jurang ya, malapetaka yang tidak pernah bisa tersembuhkan dan terhindarkan. Jadi kalau dengan doa selalu tidak pernah lupa, kita akan selamat meskipun kita sudah terjebak di dalamnya ya. Meskipun kaki kita salah melangkah, tapi masih ada kesempatan untuk keluar dan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Jangan lupakan itu semua, dan terima kasih untuk waktunya yang sudah bersedia mendengarkan sampai habis. Semoga Tuhanku, semestaku ya, Tuhanmu juga, semestamu juga memberikan kelimpahan rezeki, kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan. Jangan lupa habis ini minum ya, cuci muka. Jangan sampai hal negatif ada di dalam hati kamu, lalu kamu nanti terbayang-bayang. Oke semuanya, terima kasih banyak dan bye-bye. Dadah.